Pada Agustus 2019, aku bertugas memproduksi video dan diminta untuk memimpin. Waktu itu, pengalamanku paling sedikit dibandingkan yang lain. Dipilih untuk memimpin adalah peninggian Tuhan untukku. Jadi aku berjanji akan melakukan yang terbaik. Awalnya, aku melihat banyak pekerjaan dan pengetahuan profesional yang harus dikuasai. Dan aku merasa kemampuanku kurang. Selama masa itu, aku sering bertanya kepada rekan sekerjaku. Dan dengan rendah hati menerima saran mereka. Namun tidak lama, aku menjadi familiar dengan hal itu dan menguasai pengetahuan profesional. Bisa menemukan masalah saat menyunting video. Saat yang lain punya masalah teknis, aku mampu mengatasinya. Saat ada masalah yang tidak mampu diatasi, rekanku meminta saranku. Aku punya wawasan unik dan sering mengatasi kesulitan mereka. Yang lain bilang aku cepat belajar, sulit dipercaya aku pemula. Mendengar hal ini, aku merasa sangat bangga. Kupikir pengalamanku yang paling sedikit, yang lain bekerja lebih lama. Tetapi aku pendatang baru membimbing mereka. Pasti kualitasku lebih baik dan aku berbakat. Saat yang lain dalam keadaan buruk, persekutuanku juga membantu mereka mengatasinya. Terkadang mereka bilang, tanpa persekutuanmu, kami tak tahu cara mengatasinya. Meskipun baru sebulan lebih bergabung, ku buat kemajuan dalam aspek profesional dan menghasilkan banyak. Makin kupikirkan, makin aku merasa tidak tergantikan. Lambat laun, sikapku mulai berubah. Aku tidak rendah hati seperti dahulu. Dan tanpa sadar, menganggap diriku ujung tombak tim. Kupikir kualitasku lebih tinggi dan aku lebih mampu. Ketika yang lain menanyakan soal teknis, biasanya aku mendiskusikannya dengan para rekanku. Tetapi sekarang aku langsung menjawab tanpa mendiskusikannya. Ketika kami berdiskusi, para saudari mengemukakan pendapat yang bertentangan. Aku menolak semuanya tanpa mencari. Dan menuntut semuanya sesuai caraku. Aku juga mengatur tugas tanpa berdiskusi dengan mereka. Kupikir karena pernah memimpin dan berpengalaman, aku bisa atur semua. Kadang yang lain baru tahu pengaturanku setelah dibuat. Waktu itu, seorang saudari menanganiku. Katanya aku congkak. Aku bertindak sesukaku tanpa mendiskusikannya. Dan mudah melakukan kesalahan dengan cara ini. Iya. Di luarnya aku setuju, tetapi kupikir tidak ada salahnya tidak berdiskusi. Pandanganku lebih baik darimu. Dan setelah berdiskusi, kau tetap melakukannya dengan caraku. Mengapa repot-repot membuang waktu? Begitulah, aku menolak menerima nasihat saudariku dan berbuat sesuka hati. Seiring waktu, karena terus menolak saran para rekanku, aku sering membuat pengaturan kerja sendiri. Dan saat pembahasan pekerjaan lain, tidak ada yang berpendapat. Mereka merasa tidak mampu melakukan tugas dan menjadi negatif. Dan berkali-kali bilang tidak mau bekerja sama denganku. Sepulang dari pertemuan, mereka berkata, aku tidak ingin kembali ke tim itu. Rasanya melelahkan. Mendengar ucapan itu, apa yang kau pikirkan? Waktu itu, aku tidak merenungkan diri. Kataku dengan nada mengejek, kalian berdua lemah. Kalian rapuh. Karena aku yang mengambil keputusan dan tidak mendiskusikannya, yang lain menjadi negatif dan ingin mengundurkan diri. Makin banyak masalah yang muncul dalam tugasku. Aku tidak melihat masalah dalam video dan harus menyuntingnya lagi.
Aku salah memberikan bimbingan profesional hingga pekerjaan harus diulang. Ada banyak kesalahan dalam pengaturan kerjaku. Kerja tim makin kurang efektif. Segigi apapun tak mampu kuubah. Aku merasa tersiksa dengan kesulitanku. Sampai aku ingin mengundurkan diri. Di saat yang tepat, penghakiman dan hajaran Tuhan datang. Pemimpin yang tahu kinerjaku menulis surat teguran keras untuk menanganiku. Saudara-saudarimu melapor, kau congkak dan merasa diri benar. Kau tidak dapat bekerja sama. Kau tidak menerima saran mereka. Kau putuskan semuanya sendiri dan berkuasa dalam tim. Ini wujud dominasi dan kesewenang-wenangan antikristus. Jika kau tidak segera merenung, konsekuensinya akan serius. Iya. Saat membaca tulisan itu, kepalaku menjadi berdengung, seperti ditampar. Di situ juga ada satu firman Tuhan. Mari kita tonton videonya. Baiklah. Tuhan Yang Maha Kuasa berfirman, perwujudan pertama dari bagaimana para antikristus menuntut agar orang-orang hanya menaati mereka, bukannya menaati kebenaran dan Tuhan, adalah mereka tidak mampu bekerja dengan orang lain. Mereka bertindak sekehendak hatinya. Mungkin saja beberapa antikristus tampak memiliki asisten atau rekan sekerja, tetapi ketika sesuatu benar-benar terjadi, apakah mereka mendengarkan apa yang orang lain katakan? Mereka bukan hanya tidak mendengarkan, mereka bahkan tidak mempertimbangkannya, apalagi mendiskusikannya. Mereka sama sekali tidak memperhatikan. Orang-orang ini sama saja seperti tidak ada di sana. Setelah yang lain berbicara, keputusan akhir antikristuslah yang harus tetap ditaati. Perkataan orang lain tidak diperhatikan. Sebagai contoh, ketika dua orang bertanggung jawab atas sesuatu, dan salah satunya memiliki esensi antikristus, apa yang diperlihatkan dalam diri orang ini? Dalam hal apapun, mereka sendirilah yang memulai, yang mengajukan pertanyaan, yang menyelesaikan masalah, yang memberikan solusi. Dan seringkali, mereka merahasiakannya dari rekan sekerja mereka. Apa pandangan antikristus terhadap rekan sekerja mereka? Di mata antikristus, orang-orang itu bukan wakil mereka, melainkan hanya hiasan. Di mata antikristus, orang-orang itu sama sekali bukanlah rekan sekerja mereka. Setiap kali ada masalah, antikristus memikirkannya dalam pikiran mereka. Mereka merenungkannya, dan begitu mereka memutuskan suatu tindakan, mereka memberitahu semua orang bahwa inilah cara hal tersebut harus dilakukan, dan tak seorang pun yang diizinkan untuk mempertanyakannya. Apa esensi dari kerjasama mereka dengan orang lain? Sebenarnya, merekalah yang menjadi penentu keputusan. Mereka bertindak sendiri, berbicara, memecahkan masalah, dan melakukan pekerjaan sendiri. Rekan sekerja mereka hanyalah hiasan. Dan karena tidak mampu bekerja dengan siapapun, apakah mereka mempersekutukan pekerjaan mereka dengan orang lain? Tidak. Dalam banyak kasus, orang lain baru mengetahuinya begitu mereka telah selesai atau telah menyelesaikannya. Orang lain memberitahu mereka, semua masalah harus didiskusikan dengan kami. Kapan engkau menangani orang itu? Bagaimana caramu menangani dia? Mengapa kami tidak mengetahuinya? Mereka tidak memberikan penjelasan ataupun memperhatikan. Bagi mereka, rekan sekerja mereka tidak ada gunanya. Ketika sesuatu terjadi, mereka memikirkannya dan mengambil keputusan sendiri, bertindak sesuka hati mereka. Sebanyak apapun orang-orang yang ada di sekitar mereka, seolah-olah orang-orang ini tidak ada di sana. Bagi antikristus, orang-orang ini dianggap sebagai angin lalu. Dengan demikian, apakah ada sesuatu yang nyata yang dihasilkan dari kerjasama mereka dengan orang lain? Tidak. Mereka hanya bersikap asal-asalan, berpura-pura. Orang lain berkata kepada mereka,
Mengapa engkau tidak bersekutu dengan orang lain ketika engkau menemukan masalah? Yang mereka jawab, apa yang mereka ketahui? Aku pemimpin tim, terserah aku untuk memutuskan. Yang lain berkata, dan mengapa engkau tidak bersekutu dengan rekan sekerjamu? Mereka menjawab, kukatakan kepadanya, dia tidak memiliki pendapat. Mereka menggunakan rekan sekerja mereka yang tidak memiliki pendapat atau tidak dapat berpikir sendiri sebagai alasan untuk mengaburkan fakta bahwa mereka bertindak sebagai hukum bagi diri mereka sendiri. Dan ini tidak diikuti dengan perenungan sedikit pun, apalagi menerima kebenaran. Itu tidak mungkin. Inilah masalah dengan natur antikristus. Amin. Penyingkapan Tuhan tentang antikristus terasa menusuk dan menyakitkan. Aku ingat perilakuku selama itu. Setelah aku membuat sedikit kemajuan, kupikir aku berkualitas dan cakap. Lebih baik dari yang lain. Secara teori, dua saudari ini adalah rekan kerjaku. Tetapi sebenarnya mereka pajangan. Saat mengatur pekerjaan, aku tak pernah berdiskusi. Kulakukan apapun yang menurutku baik. Dan merasa pendapat mereka buruk dan tidak layak dipertimbangkan. Terkadang, meski kami mendiskusikannya, itu asal-asalan. Karena telah kuputuskan sebelum kami bicara. Jadi, setiap kali rekanku memberi saran yang berbeda, aku langsung menolaknya tanpa mencari. Dan memaksa mereka agar sesuai keinginanku. Gereja mengatur agar kami bekerja sama. Tetapi aku seperti tiran, ingin menentukan semua keputusan, mengabaikan saudari-saudariku, dan mendominasi semuanya. Itu sama dengan kediktatoran Sinaga Merah yang sangat besar. Iya. Aku ingat bagaimana aku membatasi saudariku, sehingga mereka merasa negatif dan ingin mundur. Dan pekerjaan tim penuh dengan kesalahan. Aku tidak melakukan tugasku. Aku mengganggu pekerjaan rumah Tuhan. Menyadari hal ini, aku merasa ketakutan. Aku mengganggu dan mengacaukan pekerjaan. Membuat yang lainnya menderita dan sengsara. Akankah aku disingkirkan dan dihukum atas itu? Aku pun hidup dalam kenegatifan. Secara kebetulan, aku melihat satu firman Tuhan. Karena watak manusia watak rusak, juga perbuatan dan apa yang dia perlihatkan memusuhi Tuhan, dia tidak layak mendapat kasih-Nya. Namun, Tuhan tetap perhatian dan peduli. Dia mengatur lingkungan untuk memurnikan manusia agar dapat berubah. Memungkinkan manusia untuk diperlengkapi dan memperoleh kebenaran. Tuhan mengasihi manusia dengan kasih yang begitu nyata dan semata-mata setia. Engkau akan merasakannya. Jika Tuhan tidak melakukan semua ini, tidak ada yang bisa berkata sejauh mana manusia jatuh. Manusia berusaha mengatur kedudukan dan kekayaannya sendiri. Dan akhirnya setelah semua ini, dia membuat orang lain berpihak dan tunduk di hadapannya. Bukankah ini menentang Tuhan? Konsekuensi perbuatan ini sungguh tidak terbayangkan. Tuhan melakukan pekerjaan yang baik, menghentikan tepat waktu. Meski Tuhan menyingkapkan manusia dan menghakiminya, hal itu juga menyelamatkannya. Inilah kasih yang nyata. Amin. Amin. Membaca firman ini, hatiku terasa hangat. Seolah Tuhan di sisiku menghibur dan menyemangatiku. Aku mengerti. Pemangkasan dan penanganan ini, meski disingkap dan dihakimi, itulah kasih Tuhan. Tuhan menghakimi dan menyingkapku agar aku berhenti berbuat jahat.
aku juga sadar akan watakku yang rusak dan jalanku yang keliru. Jika aku terus seperti ini, konsekuensinya tidak terbayangkan. Benar. Aku ingat pernyataan Yunus kepada orang Niniwe di Alkitab. 40 hari lagi Niniwe akan ditunggang balikan. Yunus diutus bukan untuk menyatakan maksud Tuhan memusnahkan mereka, tetapi untuk memperingatkan mereka dan memberi kesempatan bertobat. Watak Tuhan benar dan megah, tetapi juga penuh belas kasih. Ini watak benar Tuhan. Iya. Aku bahkan makin mengerti. Tuhan menyingkapkanku, mengatur hal-hal dan orang untuk memperingatkanku. Maksud Tuhan bukan menghukumku. Dia pakai ini untuk menyadarkanku dan membuatku bertobat. Benar. Begitu menyadari ini, hatiku menjadi terang dan tidak sedih. Aku harus bertobat atau aku dalam bahaya. Tepat sekali. Aku terus berdoa kepada Tuhan, minta bimbingan untuk merenung dan mengenal diri. Amin. Bagaimana kau mendapat jalan masuk? Saat merenung, ku baca satu firman Tuhan. Kecongkakan adalah akar watak manusia yang rusak. Semakin congkak, semakin mereka menentang Tuhan. Seberapa seriuskah masalah ini? Orang yang congkak memandang rendah orang lain. Parahnya mereka anggap Tuhan di bawah mereka. Meski tampaknya percaya dan mengikut Tuhan, mereka tidak memperlakukan Dia sebagai Tuhan. Mereka pikir mereka punya kebenaran dan menganggap diri hebat. Inilah esensi dan akar watak yang congkak dan asalnya dari iblis. Karena itu, masalah kecongkakan harus diselesaikan. Memandang rendah orang itu hal sepele. Masalah seriusnya, kecongkakan menghalangi orang untuk menaati Tuhan, aturan, dan pengaturannya. Mereka menyaingi Tuhan untuk berkuasa atas orang. Orang seperti ini tidak menghormati Tuhan, apalagi mengasihi atau tunduk kepada Tuhan. Orang yang congkak dan sombong, terutama yang congkak tak berakal, percaya Tuhan tetapi tidak mampu tunduk. Mereka meninggikan diri sendiri. Merekalah yang paling menentang Tuhan. Jika orang ingin menghormati Tuhan, mereka harus menyelesaikan watak congkak mereka. Semakin teliti selesaikan watak congkakmu, semakin engkau menghormati Tuhan, dan baru setelah itulah engkau mampu tunduk, mendapat kebenaran dan mengenal Dia. Amin. Amin. Setelah membacanya, aku memahami. Aku bertindak sewenang-wenang dan tidak mampu bekerja sama karena naturku yang terlalu congkak. Aku sadar itu karena aku dipilih memimpin, menguasai banyak pengetahuan profesional, menghasilkan dalam tugas, dan mengatasi masalah. Aku hilang kendali dan bangga pada diriku sendiri. Aku merasa aku berbakat dan tidak ada yang secakap diriku. Seolah tidak ada yang lebih berkualitas atau lebih cakap, jadi kutempatkan diriku di atas yang lain. Aku melakukan apapun yang kuinginkan dan tidak berdiskusi dengan yang lain. Aku bahkan tidak mendengarkan saran rekanku. Apapun pendapat mereka, kupikir pendapatkulah yang terbaik. Dalam hati, aku membenci mereka dan memperlakukan mereka sebagai pajangan. Rekanku sering mengingatkanku untuk berdiskusi dengan mereka. Ini pengaturan dan penataan Tuhan. Aku berbuat salah dan menemui kesulitan. Ini Tuhan yang mendisiplinkanku. Iya. Namun saat ini terjadi, aku tidak mencari atau merenung. Bagaimana aku bisa bilang aku menaati Tuhan? Aku teringat betapa congkaknya penghulu malaikat. Dia tidak takut akan Tuhan. Tuhan menciptakan manusia, tetapi dia ingin mengaturnya dan setara dengan Tuhan.
kecongkakan adalah watak khas iblis. Iya. Naturku jahat seperti ini. Bagaimana mungkin aku menaati Tuhan? Bagaimana mungkin aku menerapkan kebenaran? Saat inilah aku sadar, mengatasi watak congkakku adalah kunci mencapai perubahan watak. Ini juga penyebab aku tidak mampu bekerja sama. Iya. Aku pernah mengalami hal yang sama. Mudah menjadi congkak jika kita punya bakat dan kemampuan. Orang lain terlihat buruk dan ingin memutuskan semuanya. Jika kau tidak takut akan Tuhan dan tidak mengenal hatimu sendiri, mudah melakukan hal yang menyinggung watak Tuhan. Ya. Lalu aku ingat firman Tuhan yang lain. Biar ku bacakan. Baiklah. Tuhan tidak menuntut manusia menyelesaikan banyak hal atau pekerjaan besar. Dia juga tidak menuntut manusia membuat inovasi. Tuhan ingin manusia memberikan segalanya dengan nyata, hidup sesuai firman-Nya. Tuhan tidak membutuhkanmu untuk menjadi besar atau terhormat, ataupun melakukan mukjizat. Dia juga tidak ingin melihat kejutan menyenangkan dalam dirimu. Dia tidak perlu itu. Yang Tuhan butuhkan agar engkau tekun melakukan sesuai firman-Nya. Ketika engkau mendengarkan firman Tuhan, lakukanlah apa yang telah kau mengerti. Lakukanlah apa yang telah kau pahami. Ingatlah yang telah kau lihat, terapkanlah sesuai firman Tuhan. Sehingga firman Tuhan dapat engkau hidupi dan menjadi hidupmu. Dengan demikian, Tuhan akan dipuaskan. Engkau selalu mencari kebesaran, kemuliaan, dan kehormatan. Engkau selalu mencari peninggian. Bagaimana perasaan Tuhan saat melihat ini? Menjijikkan, enggan melihatnya. Semakin engkau mengejar hal-hal seperti kemuliaan, dan lebih unggul daripada orang lain, terkemuka dan penting, semakin Tuhan menganggapmu menjijikkan. Jika engkau tidak bertobat, Tuhan akan membencimu dan meninggalkanmu. Jadilah orang yang Tuhan kasihi, bukan orang yang menjijikkan baginya. Bagaimana orang memperoleh kasih Tuhan? Dengan menerima kebenaran, dengan kerendah hatian, dengan berdiri pada posisi makhluk ciptaan, teguh bersandar pada firman Tuhan untuk jujur dan melakukan tugas, dan hidup dalam keserupaan manusia sejati. Amin. Amin. Firman Tuhan membuatku paham, Tuhan tidak melihat banyaknya pencapaian atau pekerjaan kita. Dia juga tidak melihat kualitas kita. Tuhan melihat apakah kita mendengarkan firman-Nya, hidup dalam kemanusiaan yang normal, bekerja sama dengan orang lain, dan melaksanakan tugas. Inilah yang dilihat Tuhan dan berkenan baginya. Benar. Aku tidak paham tuntutan Tuhan. Aku mampu bekerja dan berkualitas. Aku congkak mengira aku berbakat. Merasa lebih baik dari yang lain, dan menempatkan diriku di atas semua orang. Aku sungguh tidak bernalar. Aku ingat Paulus di zaman kasih karunia. Dia berkualitas dan berbakat, menderita karena menginjil, banyak bekerja, dikagumi orang lain. Tetapi selama itu, dia tidak mencapai perubahan watak hidup. Dia meninggikan dirinya dan pamer, dan pada akhirnya, dia berkata congkak, bagiku hidup itu Kristus dan mati berarti untung. Akibatnya, Paulus tidak mendapat perkenanan Tuhan dan dihukum Tuhan selamanya. Benar. Tepat sekali. Apapun bakat dan kualitas orang, status dan apapun yang mereka miliki, jika mereka tidak mengejar kebenaran, itu tidak ada gunanya. Benar. Hal-hal ini bukanlah kebenaran atau modal keselamatan. Tuhan tidak menyelamatkan berdasarkan hal-hal ini. Aku merasa memiliki kualitas, karunia, dan bakat.
tetapi tidak mampu hidup dalam kemanusiaan yang normal, tidak punya hormat terhadap saudara-saudariku, dan tidak mampu menerima nasihat. Aku tidak memperlihatkan perubahan watak. Saudara-saudari mengingatkanku berkali-kali dan Tuhan mendisiplinkanku. Tetapi aku tidak merenung. Dibutuhkan pemangkasan yang keras untukku merenungkan diri. Aku mati rasa. Kualitasku buruk. Orang yang kualitasnya baik akan mencari kebenaran saat terjadi sesuatu dan mampu memahami kehendak Tuhan dan memetik pelajaran. Aku sadar bahwa aku sangat congkak. Aku tidak hidup dalam keserupaan dengan manusia. Bagaimana mungkin Tuhan berkenan? Tepat sekali. Aku juga berpikir kedua rekanku lebih lama bekerja daripada aku. Tetapi mereka tidak menyombongkan diri. Mereka mencari dan berdiskusi denganku saat ada masalah. Dan saat aku meremehkan mereka, mereka toleran dan sabar serta membantuku. Aku merasa bersalah melihat kemanusiaan mereka. Nalar dan kemanusiaanku sangat buruk. Tidak ada kesadaran diri. Aku menyebabkan banyak kerusakan pada pekerjaan tim video dan banyak kerugian terhadap rekan kerjaku. Mengingat tindakanku, aku tidak layak untuk tugas yang penting. Menyadari ini, aku ingin menyalahkan diri sendiri. Aku berjanji, entah aku diberhentikan atau tidak, atau kesudahan apapun kelak, akan ku kejar kebenaran dan kuatasi watak rusakku dan tidak lagi bersikap congkak. Amin. Lalu, aku membaca firman lainnya yang menargetkan masalahku. Akan kubacakan. Baiklah. Kerjasama yang harmonis mengharuskan kita membiarkan orang lain bicara dan memberi saran. Itu artinya belajar menerima bantuan orang lain. Terkadang orang diam saja, engkau harus mendorong mereka berpendapat. Apapun masalahmu, carilah prinsip kebenaran dan berusahalah mencapai mufakat. Cara ini akan menghasilkan kerjasama harmonis. Sebagai pemimpin, jika engkau menganggap dirimu lebih unggul dan menikmati tugasmu seperti pejabat pemerintah, mengingini berkat status dan membuat rencanamu sendiri, mengurus urusanmu sendiri, dan berjuang mengejar kesuksesan dan promosi, ini masalah. Bertindak seperti pejabat pemerintah mengandung risiko. Jika bertindak seperti ini dan tidak mau bekerja sama, mengalihkan kekuasaanmu dan membaginya, tidak mau pujian untukmu diterima orang lain, kemuliaan direnggut darimu. Jika kau hanya ingin menikmati segalanya untuk dirimu sendiri, engkau adalah anti-Kristus. Namun, jika engkau mencari kebenaran dan berpaling dari daging, berpaling dari motivasi dan rancanganmu, dan bekerja sama dengan orang lain, membuka hatimu untuk mencari nasihat dan petunjuk, dan menerima saran mereka, mendengarkan pemikiran dan gagasan mereka, engkau di jalan dan arah yang benar. Buanglah sikapmu yang congkak dan kesampingkanlah gelarmu. Jangan pedulikan hal-hal ini, anggaplah semuanya tidak penting. Dan jangan memandangnya sebagai simbol status atau kehormatan. Percayalah bahwa engkau dan orang lain adalah setara. Tempatkanlah dirimu setara dengan orang lain, bahkan merunduk untuk meminta pendapat orang lain. Mendengarkan dengan sungguh, saksama, dan penuh perhatian pada ucapan orang. Maka akan terlahir kerjasama yang damai. Lalu, apa manfaat dari kerjasama yang damai? Manfaatnya sangat besar. Engkau akan mendapatkan hal-hal yang belum pernah kau miliki, hal-hal baru, hal-hal dari alam yang lebih tinggi. Engkau akan temukan kebajikan orang lain
dan belajar dari kelebihan mereka. Ada hal lainnya, yakni aspek di mana engkau menganggap orang lain gila, bodoh, lebih rendah darimu. Ketika engkau mendengarkan saran orang lain atau ketika orang lain membuka hati untuk bicara kepadamu, tanpa sadar engkau paham semua orang itu kompleks. Siapapun mereka punya pemikiran yang perlu diperhatikan. Maka engkau akan berhenti bersikap seolah tahu segalanya, tidak lagi menganggap diri lebih baik dan pandai daripada orang lain. Ini membuatmu tidak selalu hidup narsis dan memuji diri sendiri. Ini untuk menjaga dirimu, bukan? Seperti itulah manfaat dari bekerja dengan orang lain. Amin. Dari firman Tuhan aku paham, tidak ada yang sempurna dan mampu melihat masalah begitu jelas. Kesalahan dan penyimpangan itu tidak dapat dihindari. Tetapi selama kita bekerja sama dan saling belajar, kita dapat menghindari masalah dan tugas kita menjadi lebih baik. Benar. Benar sekali. Makin kita bekerja sama, makin kita menemukan kelebihan orang lain, memperlakukan semua orang dengan adil, tidak memandang rendah orang lain, mencegah kita hidup congkak dan merasa diri benar, bertindak sewenang-wenang dan di jalan antikristus. Iya. Namun dalam tugasku aku menjadi congkak, mengira mereka lebih rendah, ingin menjadi penentu keputusan. Aku tidak bekerja sama dengan yang lain. Akhirnya bukan hanya aku yang rugi, aku juga telah membuat mereka menderita dan menunda pekerjaan. Saat itulah aku sadar pentingnya bekerja sama dengan orang lain. Tepat sekali. Bekerja sama dengan rekan itu penting. Saat semua orang saling belajar, bukan hanya pekerjaan menjadi lebih baik, itu juga mencegah kita bertindak sewenang-wenang. Iya. Lalu bagaimana kau menerapkannya? Aku menemukan kesempatan untuk membuka diri kepada rekanku. Kukatakan aku congkak dan merasa benar. Juga kerugian yang kuakibatkan dan masalah yang kukenali setelah merenung. Aku minta maaf dan minta pengawasan mereka. Jika melihatku congkak atau merasa diri benar dan tidak menerima saran, mereka dapat menunjukkannya, serta memangkas atau melaporkanku jika aku tidak menerimanya. Orang yang congkak sepertiku perlu perlakuan khusus seperti ini. Dengan penerapan ini, aku merasa sangat mantap. Seperti pasien kanker yang akhirnya menemukan obat. Syukur kepada Tuhan. Setiap hari, ku bawa masalahku ke hadapan Tuhan, memohon perlindungan dan pendisiplinannya, agar jangan melakukan hal-hal yang tidak masuk akal. Tanpa sadar, aku menjadi lebih taat. Sebelum bertindak, aku berdiskusi dan berkomunikasi dengan rekanku. Dan ketika pendapat mereka berbeda, bukannya langsung menolak, aku mampu mencari dan merenung untuk melihat apakah itu sesuai prinsip dan apa kelebihannya, yang juga mencegahku untuk menjadi penentu keputusan. Benar. Suatu kali, kami sedang mendiskusikan pemindahan personel. Kusarankan untuk memindahkan seorang saudari. Tetapi yang lain tidak ingin memindahkan terlalu banyak. Katanya, kami harus melatih orang baru. Saat mendengar pendapat rekanku yang berbeda, aku ingin menekankan bahwa pandanganku benar. Tetapi, aku sadar aku akan bertindak dengan watak congkak. Dalam hati, aku segera berdoa, memohon Tuhan untuk membantuku menyangkal diri. Waktu itu, tiba-tiba aku ingat firman Tuhan. Jangan anggap enteng perbedaan pendapat. Engkau harus menganggap serius pekerjaanmu. Jangan hanya mengabaikannya dan berkata, kau atau aku yang tahu? Aku sudah bekerja lama, bagaimana mungkin tidak tahu lebih banyak? Apa yang kau tahu? Tidak ada. Ini watak yang buruk. Amin. Ya,
rekan-rekanku mengajukan keberatan, jadi aku harus merenung. Tidak bersikeras, bagaimana jika pandanganku bermasalah? Apa yang baik dari saran mereka dan apa manfaatnya bagi pekerjaan? Berpikir seperti itu, aku menyadari saran mereka lebih bermanfaat. Membina bakat baru akan mengurangi masalah kekurangan personel. Ketika dibandingkan, pandanganku agak sepihak. Akhirnya, kami melaksanakan saran mereka. Aku merasa damai. Kupikir akhirnya aku menjadi masuk akal. Menyangkal diri dan menaati kebenaran rasanya luar biasa. Setelah beberapa waktu, kudapati rekanku mempertimbangkan masalah lebih menyeluruh. Banyak saranku yang sangat tidak tepat, tetapi saran mereka melengkapi kekuranganku. Saat bekerja sama dengan rekan kerja, kita harus saling belajar, membantu, mengawasi, dan membatasi. Itulah caranya menjadi lebih baik. Benar. Aku juga sadar, tidak ada orang yang lebih baik. Masing-masing kita punya kelebihan dan kekurangan. Tidak ada yang mampu bekerja sendirian. Iya. Iya. Kita harus bekerja sama dengan rekan dan saling melengkapi. Hanya itu cara bekerja sebaik-baiknya dan menghindari jalan yang salah. Benar. Syukur kepada Tuhan. Baguslah kau punya pengalaman ini. Ini bermanfaat bagiku. Aku paham untuk mengenali dan mengubah watak yang rusak. Itu tidaklah mungkin tanpa penghakiman Tuhan. Benar. Tepat sekali. Tanpa penghakiman dan hajaran firman Tuhan, aku pasti bertindak dengan watak congkakku di jalan antikristus. Dan akhirnya disingkirkan dan dihukum Tuhan. Sekarang, aku punya pemahaman ini. Itu hasil penghakiman dan hajaran firman Tuhan. Aku bersyukur Tuhan menyelamatkanku. Syukur Syukur kepada kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan.